Selamat berjumpa kembali dengan kuliah perancangan produk dan proses kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang separation process strategy atau strategi proses pemisahan ya. Di antaranya peralatan-peralatan pemisahan yang terkait ini adalah flash yang paling sederhana ya. Kemudian distillation, absorber, dan extraction ya. Jadi nanti kita akan membahas konsep dasarnya ya, dari masing-masing peralatan ya secara singkat. Kemudian nanti bagaimana strategi pemisahannya begitu. Di beberapa contoh nanti akan saya sampaikan hasilnya. Nanti di lebih detailnya untuk komputasi per model dari masing-masing contoh di HYSYS nanti di video yang terpisah ya. Baik, jadi untuk bab ini kita menggunakan chapter 6 dari buku Juma Haidari ya, dari Chemical Process Design and Simulation. Kemudian juga saya tambahkan beberapa rule of thumb ya yang terkait dengan proses pemisahan ini ya dari bukunya Cooper Wallace ya. Baik, untuk yang pertama kita mulai dari yang paling sederhana adalah pemisahan single kontak ya untuk flash ya. Ini yang paling sederhana, atau flash itu bisa juga di analogikan satu tahapan atau satu tray dari distilasi ya. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Nah, di flash ini filosofi yang utama dari pemisahan ini adalah keseimbangan antara uap dan cair ya di dalam satu tray, yaitu kalau diberatkan di kolom distilasi begitu ya. Kemudian model yang ada di HYSYS itu sebenarnya merupakan kombinasi antara material balance ya, kemudian phase equilibrium atau keseimbangan fasa, energi balance ya, dan itulah persamaan-persamaan yang diselesaikan ya. Baik, kita lihat sebentar konsep dasarnya dari proses pemisahan di flash ini ya. Kita bisa juga lihat di gambar ini ya. Di sini adalah umpan ya, umpan. Kemudian dia terpisah, fase uapnya yang ke atas, kemudian fase cairnya yang ke bawah. Tentunya di sini ada panas yang masuk dan keluar. Jadi kalau di HYSYS itu nanti diperlukan suatu variabel panas ya, atau heat duty-nya begitu. Nah, pada keseimbangan di stek ini adalah tekanan fase uap ya, ini diasumsikan tekanan fase uapnya sama dengan tekanan fase cair ya. Suhunya fase uap itu juga suhu sama dengan suhu yang fase cairnya begitu. Nah, kalau kita susun neracanya seperti ini ya. Ini neracanya antara umpan liquid ditambah dengan yang vapor. Kemudian di sini ada keseimbangan fasa ya, ada persamaan-persamaan keseimbangan fasa ya. Nah, dan seterusnya ya. Di sini ada kita pastikan ya untuk sigma x ya, fraksi di umpan itu sama dengan 1, atau jumlah fraksi di umpan sama dengan 1, jumlah fraksi nanti di vapor sama dengan 1, jumlah fraksi di fase uap sama dengan 1 ya, atau fase cair 1, fase uap juga 1 ya. Ini adalah persamaan dasarnya yang digunakan untuk menyelesaikan tahapan pemisahan yang paling sederhana, yaitu flash ya. Maka dari sini akan terbentuk sejumlah persamaan yang akan diselesaikan. Nah, itulah model yang ada di dalam HYSYS ya. Karena HYSYS ini adalah sebenarnya suatu bukan shortcut ya, dimodelkan dalam suatu peralatan, dan sebenarnya
perhitungannya ya seperti ketika kita menghitung manual begitu ya. Persamaan yang diselesaikan juga seperti ini ya. Baik. Kemudian persamaan 61 ya. Ini adalah material balan yang 61 ini adalah material balan umpan ya, dipecah menjadi dua yaitu vapor dan fase liquid ya. Kemudian kesetimbangan fase tadi sudah saya sampaikan ya. YI sama dengan KI kali XI. Kemudian juga ada entalpi balan juga ya di persamaan 64 ya, di persamaan 64 ini juga ada entalpi balan ya. Baik, konstanta keseimbangan ya itu dihitung berdasarkan pada model termodinamika yang dipilih. Jadi ketika kita simulasi menggunakan HISIS, maka keakuratan dari perhitungan itu tergantung pada model termodinamika yang dipilih ya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh ya, ini yang ada satu kasus ya untuk proses pemisahan ya. Jadi untuk proses pemisahan itu sebelumnya ini bisa juga dikondisikan sudah berada pada dua fase ya. Kalau di depan sudah berada dua fase, berarti di sini berfungsi sebagai separator ya. Separator antara fraksi uap dan fraksi cairan ya. Tapi bisa juga pengkondisian itu ada di dalam flash itu sendiri ya. Jadi dengan di sini mungkin masih berupa cair, di sini tekanannya sudah dikurangi. Nah, nanti di sini terbentuk dua fase, nanti fase uapnya ke atas, ini fase ke bawah cair. Itu bisa juga seperti itu ya. Oke. Kalau kita punya 100 kmol per jam campuran propan ya, propan, butan, N-pentan dan N-heksan ya, masing-masing adalah 10, 20, 30 dan 40% mol ya. Itu dipanaskan awal atau preheated ya sebelum masuk ke kolom distilasi ya. Kemudian fraksi cair di campuran keluar dari heater itu adalah 80%. Jadi sebelum masuk flash itu sudah ada dua fase, jadi dikondisikan di awal begitu ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung komposisi antara fase uap dan fase cairnya ya pada temperatur campuran uap cair 700 kilopascal ya. Nah, kemudian suhu awal dari campuran itu adalah 25 derajat ya. Jadi kalau kita kondisikan ya seperti ini ya campurannya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah umpannya, campurannya ini ya. Kemudian di sini nanti kita akan terpisah antara uap dan cair ya. Nah, di sini setelah tadi kan sudah ada pemanas ya, 25 derajat masuk, dipanaskan, terbentuk dua fase, kemudian dipisahkan ya, seperti itu. Nah, nanti untuk detailnya menggunakan bagaimana kita mensimulasikan menggunakan HISIS, nah kita lihat di video yang terpisah ya. Ini sederhana saja sebenarnya ya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah kalau di sini ada reaktor efluen, fasenya fase gas ya. Ini mengandung stiren, etilbenzen, toluen, air, ya, water, metanol dan hidrogen ya. Semuanya adalah 775 kmol per jam ya. Nah, kita diminta untuk menghitung equilibrium komponen mole flow ya, equilibrium komponen mole flow dan jumlah semua fase ya pada 35 derajat dan 300 kilopascal. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ini yang ditanyakan ya, equilibrium komponen mole flow. Nanti di HISIS bisa kita
ya pisahkan seperti ini ya, kita bisa buat seperti ini ya, masing-masing berapa. Kemudian amount of all phases, jadi molar flow, kalau jumlah dari semua fase berarti jumlah total molar flow-nya ya. Baik, itu contoh 62. Nanti di video yang terpisah nanti kita coba simulasikan ya. Oke, saya menginjak kepada distillation column ya. Tadi adalah flash. Flash itu diibaratkan sebagai satu tahapan di dalam kolom distilasi ya. Nah, di HiSys ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu adalah shortcut column. Kemudian satu lagi adalah rigorous column ya. Jadi strateginya kalau di HiSys itu kita simulasikan dulu menggunakan shortcut column. Dari situ nanti kita mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan ketika kita mensimulasikan dengan metode rigorous. Jadi kalau kita langsung menggunakan metode yang rigorous ya, maka beberapa parameter itu kita tidak punya patokan ya, tidak punya pedoman ini mau diisi berapa. Contoh ya, di dalam metode rigorous itu kan kita diminta mengentry jumlah stick ya, jumlah tray-nya. Nah, kita berapa patokannya? Kita kan tidak tahu ya. Nah, untuk bisa mencari jumlah stick-nya, maka kita gunakan shortcut method. Karena jumlah stick itu nanti dihasilkan dari metode yang shortcut ini. Jadi tahapannya seperti itu ya. Bisa jadi shortcut method ini dibuat dummy ya, dummy dari model flowsheet dari HiSys yang real, yang sebenarnya nanti dibuat dummy-nya untuk menentukan parameter-parameter yang harus di entry di rigorous method ya. Nah, ini yang penting. Baik, shortcut kolom ini di perhitungan kolom distilasi menggunakan metode shortcut ini adalah menggunakan metode Vance Underwood Gilliland ya. Ini di buku-buku teknik kimia ini ada semua ya. Nah, diantaranya adalah kita harus memilih komponen kuncinya. Jadi pemisahannya, posisinya dipisahkan di mana ya. Kita harus memilih mana yang heavy key komponen dan mana yang light key komponen ya. Kita harus pisahkan komponen beratnya yang mana dan komponen ringannya yang mana di pas pada saat pemotongan komponen tersebut atau pemisahan komponen ya. Kemudian kita juga bisa mengestimasi tekanan ya. Tekanan kolom di puncak dan di bagian bawah reboilernya berapa gitu. Dari shortcut kolom kita akan dapatkan data-data itu. Ya. Nah, ini semua sudah tersedia ya. Di HiSys sudah ada shortcut, sudah ada rigorous juga ya. Baik. Jadi ini adalah persamaan yang dipakai oleh metode shortcut di HiSys ya. Shortcut distillation, jadi menggunakan persamaan Vance ya. Ini adalah untuk menghitung jumlah stick minimum ya. Kemudian kita juga bisa tahu distribution of non-key komponennya ya, menggunakan persamaan Vance ya, atau Hengstepek equation. Ini persamaan 68 ini. Kemudian kita juga bisa menghitung dari shortcut kolom ini ya. Kita bisa menghitung jumlah atau rasio reflux minimum ya. Rasio reflux minimumnya berapa gitu ya. Ini bisa kita hitung dari shortcut ini ya, menggunakan persamaan 69 dan 610 ya. Gitu. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah stick yang dibutuhkan secara teoritis ya. Number of theoretical states. Ya, ini berapa jumlah sticknya. Berapa minimum ya, berapa aktualnya, nanti bisa kita perhitungkan ini dari persamaan 611 ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menghitung umpan itu masuk ke stick keberapa
menggunakan persamaan Venn ya. Nah, atau persamaan Kirkbride ya. Jadi jumlah stek tadi terhitung, kemudian umpan masuk stek keberapa itu nanti bisa terhitung dengan menggunakan shortcut kolom. Tetapi dengan shortcut kolom ini kita tidak bisa mendapatkan secara detail kondisi atau properties di masing-masing tray ya. Jadi itu. Oleh karena itu saya menyarankan tetap simulasinya itu menggunakan rigorous ya. Tetapi kita buat dummy dengan menggunakan shortcut ya. Tapi yang nanti yang dipakai di simulasi adalah yang rigorous. Shortcut ini adalah dummy saja. Yang penting adalah dari shortcut kita bisa mensupport data ke rigorous. Jadi saran saya seperti itu ya. Oke. Untuk model kolom distilasi ini bisa dicoba nanti example 6.3 ini ya. 6.3 nanti kita secara detail di video yang terpisah ya. Campuran antara propan, butan, pentan dan heksan ya. 10, 20, 30, 40%. Ini dipisahkan ya. Mula-mula dipanaskan dulu sebelum kolom distilasi ya. Kemudian fraksi mol fase cair keluar dari heater itu sudah ada 2 fase 80% ya. Kemudian nanti masuk ke kolom distilasi ya. Kemudian ini adalah penentuan heavy key dan light key komponennya ya. Di sini ada batasan bahwa fraksi mol N butan yang berada di produk bawah itu adalah 0,005 ya. Kemudian ini berarti ini maksimum ya, maksimum. Kemudian fraksi N pentan di distilat ya, itu adalah maksimum 0,05. Berarti N butan itu adalah sebagai light key komponen dan N pentan sebagai heavy key komponen ya, dengan batasan masing-masing ini, maksimum di atas dan maksimum di bawah ya. Maka gunakan persamaan atau metode Venn untuk menghitung jumlah reflux minimum dan jumlah stage teoretisnya ya. Oke. Dari sini kita bisa simulasikan ya menggunakan metode shortcut ya. Metode shortcut ya. Nanti kita akan dapatkan seperti ini, nanti kita simulasikan di video yang terpisah. Hasilnya seperti ini ya. Ini ada kita nanti kalau di shortcut itu ada menentukan light key, heavy key dan berapa batasan dari masing-masing tersebut. Kemudian juga ada prediksi pressure dan pressure di kondensor dan di reboiler. Kemudian jumlah reflux ratio, nanti kita akan dapatkan reflux ratio minimal ya. Maka di sini harus kita tebak berapa yang ini yang warna biru ini harus kita entry ya, yang warna hitam ini adalah terhitung. Maka dari sini kita bisa dapatkan jumlah aktual tray. Berarti di sini adalah 10,05. Jadi aktualnya mungkin 11 ya. Nah, 11 inilah nanti yang kita entrykan di rigorous column. Rigorous distillation column ya. Nanti kita masukkan 11. Kemudian umpan masuk stek ke berapa? Nanti kita masukkan ke stek yang ke-6. Ini 5,724 berarti umpan masuk di stek 6 ya. Di sini adalah prediksi temperatur kondenser reboiler ya, akan muncul di sini. Kemudian duty-nya juga berapa ya, beban dari reboilernya ya. Oke. Ini adalah distillation column ya. Nah, masih menggunakan shortcut. Nah, kalau yang rigorous tadi sudah saya sampaikan, beberapa data ini akan dipakai ya nanti di rigorous. Di rigorous ini kita bisa menghitung properties di masing-masing stage. Jadi sangat detail sekali simulasi model yang ada di rigorous ini ya. Jadi sistemnya adalah
dari sekian komponen atau persamaan kunci, nanti akan dihasilkan sistem persamaan aljabar nonlinier yang nanti akan diselesaikan di dalam HISIS itu sendiri ya. Nah, sistem persamaan tersebut merupakan gabungan antara material balan, kesetimbangan fase, dan energi balan ya. Oke. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi kita bisa tahu plate to plate ini propertiesnya bagaimana. Di masing-masing tahapan ini secara detail kita bisa tahu laju alir, komposisi, tekanan ya. Nanti kita bisa dapatkan informasi itu sedetail-detailnya. Itu kalau menggunakan rigorous method ya. Nah, kemudian ini adalah persamaan-persamaan yang dipakai di metode rigorous, persamaan 16 sampai 617 ya. Ini adalah merupakan neraca di masing-masing ya, masing-masing dari tahapan ya. Neraca, kesetimbangan fase dan seterusnya. Oke. Nah, juga ada persamaan entalpinya ya, nanti bisa kita dapatkan. Jadi ini adalah konsep dasarnya ini, tapi perhitungannya menggunakan model yang ada di HISIS ya. Jadi HISIS itu menggunakan persamaan-persamaan yang ada di sini, sama sebenarnya. Kalau kita menghitung manual, cuma kalau kita menghitung manual kan panjang ya ceritanya dan lama. Kalau ini sudah dibikinkan programnya begitu. Baik. Kemudian untuk yang rigorous ini ada contoh 64 ya. Nanti saya pandu di video yang terpisah. Jadi ini berbeda dengan yang shortcut tadi. Kalau shortcut itu lebih simple ya. Lebih simple ya. Ini merupakan lanjutan dari example 6.3 ya. 6.3 tapi nanti disimulasikan menggunakan rigorous ya. Jadi yang contoh 63 ini tadi dilanjut ya, ini tadi dilanjut diselesaikan menggunakan rigorous distillation column ya. Nah, hasilnya adalah di sini kita masukkan jumlah steknya tadi 11, umpan masuk ke stek keberapa ya. Dan ini ada banyak beberapa parameter-parameter yang harus ditentukan di dalam simulasi model distillation column ya. Oke, nanti kita bisa juga bikin kurvanya seperti ini ya. Posisi tray terhadap temperature dan seterusnya. Nah, kita juga bisa membuat kurva seperti ini, tapi ini kurvanya dibuat manual ya. Hanya kita bisa dapatkan data-data dari simulasi, hubungan antara reflux ratio dan jumlah steknya. Ya, ini adalah trade off ya. Kalau jumlah steknya tinggi, R-nya rendah gitu ya. Jadi ini trade off ya. Baik. Itu adalah kolom distilasi ya. Nanti secara detail nanti di video yang terpisah untuk masing-masing example ya. Kemudian yang absorpsi ya. Absorpsi ini adalah misalnya mengambil suatu komponen dalam campuran gas menggunakan solvennya itu cair ya. Di sini istilahnya absorben ya. Gitu. Misalnya saya punya gas alam, di dalam gas alam itu mengandung air. Maka kita ambil airnya menggunakan solven cair ya. Cairnya adalah misalnya TEG misalnya ya, glikol ya. Kita TEG ya misalnya. Nah, TEG nanti bisa menyerap air gitu ya. Nah, itu dikontakkan dalam kolom yang namanya absorber ya. Nah, ini juga sama, bisa menggunakan tray tower, bisa menggunakan pack tower. Nah, di sini yang jelas kita bisa menghitung atau kita harus mengentry jumlah steknya dari absorpsi ini. Ya, jadi karena di absorber itu juga ada yang menggunakan sistem tray, ada yang menggunakan sistem pack begitu ya.
Nah, di Aspen HiSys sudah tersedia juga ya untuk simulasinya menggunakan namanya absorber column subflow sheet ya. Kemudian ada juga satu lagi reboiled absorber column subflow sheet ya. Nah, kalau yang reboiled absorber ini digunakan untuk mensimulasikan stripper. Ya, kalau kita punya stripper, maka simulasinya menggunakan reboiled absorber column subflow sheet. Tapi kalau absorpsi, simulasinya menggunakan absorber column subflow sheet ya, begitu. Nah, untuk contoh absorber ini bisa dilihat di example 6.8 ya. Nanti saya pandu simulasinya di video yang terpisah ya di sini. Ini adalah ada campuran gas ya, metan, etan, propan, ibutan, N-butan, I-pentan dan N-pentan ya. Kemudian absorbennya adalah parafin oil ya. Yang kira-kira ini punya sifat yang hampir sama dengan N-dodekan ya. Nah, nanti dia berapa sih yang bisa terambil ya oleh absorbennya ya, begitu. Oke, ini adalah absorber ya. Nanti bisa dilihat. Jadi seperti ini ya. Agak berbeda dengan kolom distilasi ya. Jadi di sini walaupun menggunakan tray tapi nanti agak berbeda ya. Nah, hasilnya seperti ini nanti ya. Berapa yang bisa di serap kira-kira gitu. Nah, di sini kalau kita asumsikan ya, itu adalah gas ideal ya. Kalau kita asumsikan gas ideal, maka kalau tekanannya rendah, kita bisa menggunakan gas ideal sebenarnya ya. Nah, rata-rata kalau absorber itu tekanannya tidak rendah ya, tekanannya lumayan tinggi. Nah, kalau yang distilasi itu biasanya tekanannya rendah ya, gitu. Oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Hasilnya ya. Oke. Nah, di sebelah kanan ini juga ada proses yang namanya regenerasi ya di sini ya. Di sini ada regenerasi dari solvennya ya. Jadi kalau kita lihat di sini efisiensi kolom 20%, ini tekanan, ini temperatur inlet ya. Kemudian absorben diregenerasi di desorber menggunakan 6 stage ya, 6 stage ya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah regenerator ya. Oke. Itu untuk contoh saja. Dan di sini ketentuannya adalah calculation of mole fraction, ini di sini mole fraksi. Kemudian di desorber kita harus memasukkan data overhead production rate-nya ya. Overhead production rate-nya berapa di sini ya. Harus kita masukkan. Di sini ya, solvent cairnya berapa gitu ya. Ini baik. Seperti ini. Jadi yang keluar LREC itu sudah posisinya sudah diregenerasi. Jadi ini isinya adalah NC12 ya. Kalau tadi kan solventnya di L ini ya, solventnya L. Jadi L terus dipakai, nanti bisa dikembalikan lagi ini ya. Seperti itu. Oke. Untuk strategi proses pemisahan ini, kolom distilasi, kalau kita ditabrakkan ya, kalau kita diberi kasus ada komponen A, B, C, D, E misalnya. Bagaimana strategi pemisahannya jika kita diminta untuk mendapatkan dari masing-masing komponennya ya. Nah, itulah nanti namanya strategi. Nah, kita ingat sebentar, kita ulas sebentar untuk rule of thumb kolom distilasi yang penting ya. Ini yang saya kasih warna
biru ini yang perlu diperhatikan di sini ya. Nah, misalnya ini ya, kita diminta untuk memisahkan terlebih dahulu ya, mana-mana ya komponen biner ya, komponen biner ya, alfa 12 ya, alfa 12 yang bukan komponen biner ya sebenarnya. Jadi kita mau, kan nanti komponen harus kita urutkan terlebih dahulu ya, dari ini yang C ini ya, harus kita urutkan berdasarkan pada volatilitasnya. Jadi nanti tekanan uap, jadi sebelum kita putuskan yang nomor 4 ini, maka harus kita urutkan terlebih dahulu tekanan uapnya dari yang paling mudah menguap ke yang lebih susah menguap ya. Artinya dari tekanan uap tinggi ke tekanan uap rendah. Setelah kita urutkan, maka kita buat alfa 12 atau separation factor. Separation factor itu adalah perbandingan antara konstanta keseimbangan ya dari masing-masing komponen itu ya. K1 dibagi dengan K2 misalnya begitu. Nah, maka kalau sudah kita dapatkan alfa dari masing-masing dua komponen ya, setelah diurutkan tadi, maka harus kita pisahkan di tempat atau di bagian yang alfanya paling besar terlebih dahulu, itu dipisahkan dulu ya. Kemudian baru yang jadi urut ya, dari alfa yang paling besar ke alfa yang paling kecil. Jadi seperti itu. Pisahkan dulu yang besar, baru sisanya nanti lihat lagi yang paling besar yang mana. Jadi urut seperti itu ya. Nah, jika tidak ada yang paling besar ya, atau mirip-mirip misalnya begitu ya. When neither relative volatility nor feed concentration vary widely ya. Nah, berarti bagaimana caranya? Maka kita bisa pisahkan one by one ini ya, berdasarkan pada overhead ya, seperti itu. Kemudian kalau nah ini tadi udah kita bahas ya, jadi dimulai dari yang paling besar dan berikutnya adalah urut alfa yang paling besar berikutnya lagi, paling besar berikutnya lagi ya, nah, seperti itu ya. Oke, kemudian yang D adalah jika konsentrasi di umpan itu bervariasi ya, maka bervariasi tetapi relatif volatility-nya tidak, maka kita pisahkan komponen berdasarkan pada konsentrasi yang paling besar dulu ke yang paling rendah. Ini kalau ada kasus relatif volatility-nya adalah tidak berbeda jauh tapi konsentrasinya adalah berbeda ya, maka kita pisahkan dari yang paling besar ke yang paling kecil ya. Itu kira-kira yang patokannya. Kemudian di sini RM, minimum reflux ratio ya. Optimumnya adalah 1,2 kali reflux ratio minimum ya. Kemudian jumlah tray itu biasanya aktualnya adalah optimumnya 2 kali dari minimum ya. Gitu. Kemudian safety factor. Ini safety factor ya, bukan efisiensi, itu 10% jumlah traynya. Jadi kalau misalnya jumlah traynya 20, maka sebenarnya paling aman kita tambah 10%-nya untuk jumlah traynya gitu ya. Kemudian efisiensi tray ya, efisiensi tray itu adalah, lihat dulu kalau distilasi ya, distilasi misalnya distilasi light hidrokarbon, maka itu efisiensi traynya adalah 60-90% ya. Tapi kalau yang absorpsi ya, tadi absorpsi dan stripping ya, itu adalah 10-20%. Ingat ini harus di custom ya, karena di HSS itu defaultnya 100% ya. Maka harusnya kita custom efisiensi masing-masing tray.
menjadi nilai ini kalau kolom distilasi, kalau 10 sampai 20 kalau absorpsi ya. Pressure drop per tray di sini patokannya adalah 3 in water atau 0,1 PSI. Ya, jadi pressure drop per tray itu adalah 0,1 PSI ya. Nah, kita bisa juga gunakan ini rule of thumb ini yang pressure drop ini ketika kita menghitung berapa prediksi tekanan di bottom dan di top ya. Jadi di bagian atas berapa tekanannya, bagian bawah berapa, itu bisa kita prediksi dari sini ya. Itu kira-kira. Dan seterusnya ya. Jadi yang warna biru tadi yang paling penting. Kemudian ini contoh ya, ini sebagai contoh kaitannya dengan strategi pemisahan. Kalau kita punya umpan seperti ini ya, propan, isobutan, N-butan, I-pentan, N-pentan ya. Ini 37,8 derajat Celcius, 1,72 megapascal ya. Ini adalah kilomolnya, dan kebetulan ini udah urut ya, dari tekanan uap yang tinggi ke rendah. Jika tidak urut, maka harus diurutkan terlebih dahulu ya. Harus diurutkan terlebih dahulu baru disusun strategi berikutnya ya. Di sini diharapkan propan terambil 98%, isobutan terambil 98%, N-butan terambil 98%, dan pentannya terambil 98% ya. Ini ketentuannya seperti itu ya. Nah, bagaimana strateginya? Pertama adalah tadi menghitung PI saturated dulu ya. Jadi kita harus cari data di HISIS juga ada ya, nilai dari tekanan uap masing-masing komponen ya. Jadi komponen ini tadi kita cari tekanan uapnya. Nah, nanti diurutkan dari tekanan uap yang paling besar ke yang paling rendah. Ya, ini udah urut ya. Ini adalah tekanan uap paling tinggi, ini berikutnya, ini berikutnya begitu ya. Jadi diurutkan. Nah, setelah diurutkan baru dihitung masing-masing KI-nya ya. Jadi KI itu adalah konstanta keseimbangan fasenya ya. KI bisa dihitung dari PI saturated dibagi dengan P. Jadi ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di HISIS sudah ada ya datanya ya. Datanya udah ada. Jadi KI sama dengan PI saturated dibagi P. Kemudian kita hitung alfanya ya. Alfa itu gimana ngitungnya? Alfa adalah KI dibagi KI plus 1. Jadi kalau kita punya komponen misalnya antara C3 dan IC4 di sini, antara dua ini, maka di sini kita hitung alfa. Alfanya adalah alfa C3 IC4. Jadi alfa relative volatility antara C3 dan IC4. Jadi seperti ini. Ya, kemudian berapa? Ya sudah, berarti K konstanta keseimbangan fasanya C3 dibagi dengan konstanta keseimbangan fasanya IC4. Demikian juga seterusnya seperti itu ya. Di sini relatif volatility-nya bagaimana ngitungnya? K IC4 dibagi K NC4 dan seterusnya di sini ya. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan nilai alfa. Maka strateginya kita pisahkan dari nilai alfa yang paling besar terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini kalau sudah kita hitung alfanya seperti ini ya. C3 dengan IC4 ini 3,6, IC4 dan NC4 itu 1,5 ya. Antara NC4 dan IC5 ini 2,8 dan seterusnya. Ini sudah urut ya dari C3, dari yang tekanan uap paling tinggi ke tekanan uap paling rendah. Nah, kalau seperti ini bagaimana misahkannya? Tadi ada ketentuan bahwa ya, ada ketentuan pisahkan dari alfa yang paling besar dan berikutnya urut sampai yang kecil, yang kecil, yang kecil begitu ya. Berarti bagaimana strateginya? Ya kita pisahkan dulu C3 dari campuran IC4, NC4, IC5 dan NC5. Jadi di sini kita potong dulu karena di sini nilainya paling besar ya. Berikutnya, nah 2,8 berarti berikutnya adalah kita pisahkan di sini ya, di antara NC4 dan IC5. Nah, ini sekaligus
kita sekaligus di sini bahwa C3 itu adalah sebagai light key komponen dan IC4 sebagai heavy key komponen untuk pemisahan yang 3,6 ini. Kemudian yang 2,8 berarti NC4 ini sebagai light key, IC5 sebagai heavy key komponennya gitu. Setelah 28 nanti 1,5 dan 1,35. Jadi kalau kita bikin skenarionya pemisahannya adalah seperti ini ya, sesuai dengan rule of thumb. Jadi kita pisahkan tadi yang antara C3 dan IC4 karena di sini alfanya 3,8. Berikutnya adalah kenapa dipisahkan di sini? Karena NC4 dan IC5 ini adalah alfa yang paling besar berikutnya. Ya, pisahkan di sini baru nanti dipisahkan di masing-masing ya. Jadi kita simulasikan dulu dengan shortcut kolom, kemudian nanti simulasikan menggunakan rigorous split kolom ya. Nanti kita lihat simulasinya di masing-masing contoh di video yang terpisah ya. Oke, kira-kira itu. Jika ada pertanyaan silahkan diskusi di bagian post dari Microsoft Teams ya. Tapi silahkan dicoba dulu. Ikuti guideline saya untuk masing-masing example tersebut ya. Terima kasih.